Oke, Barayaku sekarang lagi bareng-bareng ini nih, bareng Sehu kita di InDriver ya. Hmm. Mau diperkenalkan nih Sob, boleh perkenalkan siapa Amang namanya? Aduh, Siapa Mang namanya Mang? Lutfi. Lutfi, rumahnya di mana nih Teh? Cimahi. Oh Cimahi, Cimahi. Dong. Oke. Ini Mang mau bertanya Mang, kalau misalnya di InDriver, udah berapa lama sih di InDriver? Mobil apa motor? Ya udah motor aja dulu. Motor teh perjalanan teh pernah punya akun dulu, tapi ke band. Karena nyobain awal-awalnya nu adi, ya, yang adi perjalanan hampir karena 1.500 lah, 1.500 dulu 2.000. Itu udah banyak tuh ya, 2000-an udah. Karena eta oge duaan kan, maksudnya duaan teh sama adik ongkoh, saya ongkoh gitu. Oh, jadi untuk satu akun buat dua orang. Buat dua gitu. orang. Karena sayanya terlalu bodoh, tak apa naon gitu aja. Benar. Saya bikin lagi. Orang nyenteh sebulan, 3 bulan yang lalu lah, 2 bulan yang lalu. 3 bulan lah, taruh 3 bulan. Selama saya pakai tuh sebulan setengah perjalanan hampir karena 100, sebulan setengah teh 165-an. Itu sebulan. Sebulan. Nggak sebulan sih sebenarnya. Kalau misalkan kita semangatnya, kan kalau jalan sok mood-moodan gitu. Nah, betul. Namun misalkan kita moodnya bagus, sehari itu kita tahu spot yang yang enak lah gitu. Strategis enak, lah ya. Strategis, sehari 15 bujur atau 10 bujur. Enak lah, 10 jalan enak. Jadi sehari itu 15 trip gitu Mang ya? 15 trip, Wih, maksudnya 15 mantap. trip kalau misalkan spotnya kita tahu gitu. Tapi kan enak udah kebanyakan driver kita Jadi susah ya. HCO Nah, lelangannya juga emang. Lelangan Hampir 10 lelangan kan, 10 orang yang masuknya. Terus akhirnya kalau misalkan dulu gitu ya. Dulu teh dari akun baru sampai 50 teh cuma seminggu. Seminggu itu berapa trip? Berapa riwayat? Karena akun barunya, karena sakuran akun baru ya. Sehari teh InDriver masuk di bere teh 10. Kalau misalkan kita keluar dari jam 5, aktifin jam 5, pasti kena tuh anak-anak sekolah jam 6. Jam 6 pagi itu? Jam 6 pagi itu. Pastilah kena sampai jam 10. Jam 10 teh kalau misalkan akun kita nganterna spotnya bagus, 6 atau 5 trip dapat. Gitu kan. Gimana siang nama kumaha orang. Jadi itu teh akun yang dulu emang ya? Akun yang dulu. Yang baru ini yang 150 ini. Tapi kalau misalkan kadang 2 hari sekali teh 2 trip. Kadang nggak dapet trip karena akun baru kan. Oh iya benar. Karena akun baru. Nah makanya kalau misalkan menurut saya kalau misalkan buat pemula mah kumaha orang kadaek. Nah karena saya juga itu nyari sampai ke Lembang ke atas. Itu dari konsisten waktu ngaruh nggak Bang? Ngaruh pisan. Ngaruh ya? Ngaruh. Karena dari awal-awal, karena saya kan maksudnya belum pernah nyobainnya dari nol. Karena yang dari nol itu kan adik. Oh iya. Karena udah kebiasaan sekali cocok kena, mungkin bawaan pas akun baru yang kita yang punya ini, atau ting kumaha beungeut ting naonnya gitu. Udah kemarin mah pakai beungeutna beungeut adik gitu kan. Akhirnya pakai beungeut urang sorangan, tapi karasana susah gitu. Soalnya biasana gitu sehari kita bisa dapat 15 trip atau enggak misalkan dari jam 6 sampai jam 10 teh kita ada 10 trip udah nyantai. Akhirnya mah misalnya kalau akun baru mah 3 oge sudah bersyukur gitu dari pagi teh gitu. Jadi kalau akun yang dulu anggaplah punya 2 akun gitu kan, yang satu punya adik, yang satu punya pribadi. Jadi yang adik itu udah hampir 2000-an. Iya. Itu berapa bulan? Buat nyampe 2000 gitu kan. Adik tuh kemarin tuh kan kerjanya di Surabaya. Karena meren kos gitu kan nyari buat sampingan. Saya nggak tahu kumaha-kumahana, cuma saya inget teh motor
motor teh dipinjam ku adik teh hampir karena 3 tahunan lah. Oh, berarti emang dulunya nggak fokus ya, emang jadi sampingan lah ya. Jadi sampingan gitu. Jadi misalkan pulang kerja kan enak di Surabaya mah cuman kerja kan mau pabrik mau misalkan ini minimal 10 jam kan. Jam 2 teh udah enak gitu, jam 3 udah bubar gitu. Itu kelebihannya gimana, Mang? Kalau misalnya udah 2000 perjalanan, apakah lebih gacor atau orderannya lebih melimpah atau gimana sih? Atau sama aja? Dalam segi naon heula ya? Segi orderan yang masuk gitu, apakah yang jauh juga masuk gitu atau yang dekat, apa yang disorder lebih dekat gitu? Dari segi orderan mah sama aja sih nya. Ayeuna saya pernah menggabung gitu nya. Tinu perjalanan 300, 200 kita perjalanan 1000 memang yang lebih masuk ke kita. Kalau misalkan segi nyentringna mun sebutnya segi nyentringna di InDriver memang enak sih. Perjalanan 1000 hampir sama kayak Prio kan. Oh, emang dulunya nggak Prio? Enggak. Oh. Apa atau dulu mau Prion kan kita nggak tahu gitu kan. Jadi nggak bisa membedakan terus sama lah ya si Prio atau nggak Prio-nya gitu ya. Sama aja cuman mungkin kalau pendapat saya mah kelebihannya karena kalau Prio mah jarak dekat mungkin masuk ya. Kalau misalkan non Prio mah mungkin yang jauhnya masuknya gitu. Oh iya. Nah, dari segi penghasilan nih Mang, ini bukan ria ya, bukan mengumbar-umbar penghasilan gitu. Ini untuk membangkitkan para pemula ini mah ya. Jadi teman-teman banyak juga yang ngeluh kan ya, kayak ada juga yang nge-inbox, ada juga nge-WA ke saya tuh kan. Katanya kok orderan katanya cuman segini-gini aja gitu, nggak ada peningkatan gitu ya. Nah, itu penghasilannya selama sehari aja pas yang dulu aja yang punya adik gitu. Itu dapat berapa Bang sehari, Bang? Full time apa enggak short time? Ya mau setengah hari lah gitu. Full lah. Full. Sehari dapat berapa? Sebenarnya mamut-mamut kitanya misalkan kita berangkat misalkan keluar jam 5 mau keluar jam 5 mau keluar itu ini sebenarnya sama-sama aja walaupun yang dulu mah ya pendapatan bersih ya karena 300 2,5 300 lah. Kotornya itu 300 atau 2,5? Kotornya 300. Bersihnya paling 2,5. 200 lah ya. 2,5. Kan dulu bensin. Potong bensinnya sekitar 50.000. Pakai motor apa sih Amang teh? NMAX. Oh, NMAX Mang. Saya aja. Bensinnya kan murah kene. Saya mah pakai Burio itu bukan Vario lagi sekarang. NMAX. Tuh itu untuk yang perjalanan udah 2000-an tuh sekitar tuh 350 ya 300 lah gitu, 300 ya teman-teman. Harinya juga terus gimana kita mau sih sebenarnya kita ada juga kayak gini nih, Mang. Perjalanan misalkan yang penting mah intinya kalau misalkan pagi jangan ngambil long trip lah. Oh, kuncinya itu. Nyarinya yang dulu mah kan masih harga 7.000. Benar. 7.000 saya mah targetnya 5 trip aja. Yang penting mah gimana caranya kalau keluar jam 6 sampai jam 8 aja atau sampai masuk sekolah kita harus dapat 35 atau 50. Oh, itu teh dari jam 6 sampai jam 7-an atau jam berapa? Jam 8-an. Jam 8-an lah. Dapat berapa? Ya sampai 35 atau 50.000. Itu udah aman segitu teh. Udah aman. Soalnya tinggal nyari long tripan kan. Iya. Dulu kan harga long tripan misalkan dari Cimahi ke Bandung teh masih mentas kayak mobil 45 atau 30-an lah. Kalau sekarang kan ngedengar-dengar nih 27, 22 ya. Gimana ya? Mungkin jawabnya. Ya ini mah real aja Mang gitu ya. Jadi sepengalaman aja jadi nggak ada settingan apalah gitu. Kayak kemarin itu teman-teman yang di grup misalkan perasaan kayak nu kemana nya. Di mana sih eta aya menang di Cipageran misalkan kayak teman gitu. Antar ke Bandung cuma ada yang 25, ada yang 27. Dulu aja saya pengalaman adalah screenshotan masih ada kalau nggak salah di grup kurir ke Antapani hampir 46.000 antar yohar kurir. Sekarang kurir ayeuna pagedena sabaraha perjalanan misalkan saya ngitungna per jam. Perjalanan jam kan. Lihat dulu dari map setengah jam nih. 45 menit nih gitu kan.
Sekarang worth it gak kalau misalkan saya balik lagi ke Mamang? Nah, siap. Saya nih pertanyaan ini buat saya nih. 45 ya, Mang. Dulu dari taruh KUD-nya Parompong lah. Parompong. Ke Andapan nih perjalanan kan taruh 45 menit lah. Dapat tuh jam 8, jam 9. Gak macet dong. Ya, Aman pasti kan? ya. Gak macet kan? Ya macet pasti wajar lah. Ya. Perjalanan cuma setengah 40 menit lah taruh. Sampai nge-DO. Harga 40.000 worth it apa enggak? Dengan zaman yang sekarang. Tuh, kalau zaman sekarang mah tanya besar Mang Kalau zaman sekarang nih soalnya Parompong ini. Ya. Biasanya kalau misalkan dari Bandung ke Cimahi minimal sabarah. Jadi kalau misalnya dari ongkos kayak gitu untuk zaman sekarang, dengan ongkos gitu mah saya kurang worth it, Mang. Kalau zaman sekarang nih, apalagi kurir, Mang. Kurir sekarang tuh banyak perbedaan segi harganya, Mang. Perbedaan aku mah. Pertama, perbedaannya gini, Bang. Ibarat kita dapat yang 15 kilo lah ya. 15 kilo kali dikali 2.000 per kilo. Itu otomatis sekitar berapa sih? 30.000 lah ya. 30.000. Sedangkan kalau di aplikasi, Mang. Di aplikasi cuman dapatnya 27.000, Mang. Itu yang 25, 20. ada yang 25, ada yang 20. Nah, itu yang anehnya, teh, Mang. Gitu. Yang nggak jadi worth it-nya dibandingkan sama driver. Makanya lebih enak penumpang kalau menurut saya gitu kan. Saya mah mendingan kurir. Ya, Mang, kurir. Kuriran naon? Selama saya dapat kurir, contoh di kandang uncal, nganterin makanan ke Boromi. Lebih panjang teh rumah sakit naon? Immanuel ya? Yang lebih panjang itu rumah sakit ibu dan anak kalau nggak salah. Lain Immanuel. Immanuel. Rumah sakit Immanuel saya pernah 32.000. 32.000. 32.000. Itu perjalanannya berapa kilo, Mang? Nyampe nggak 15 kilo? Saya nggak bertarung ngitung eta. Pola saya emang ngitungnya teh per jam weh. Pola dalam waktu teh setengah jam. 35.000 worth it dong. Ya iyalah kalau misalnya ngitung dia per jam gitu. Iya, kalau saya mah sistemnya emang hitungnya per kilo. Kan beda-beda kan. Beda-beda kan ya. Kalau Amang mah worth it-nya dari itu. Kalau misalkan tinu jam teh ngudag deui. Misalkan kemarin dapatnya siang jam 12 keur panas-panasna habis sholat lohor kan. Setengah hiji dapat teh worth it enggak? Saya ngambil itu setengah jam berarti jam 1 balik lagi setengah 2 ngejar yang bubaran SMA atau SMK. Ya kalau dari segi waktu sih memang worth it, Mang. Iya. Kalau dari Soalnya segi kan ngejar juga kan, maksudnya ada kejaran juga nih. Kita juga jangan nongkrong tuh di satu tempat juga jangan. Benar-benar. Itu biasa minimal berapa? Ini buat pemula ya. Buat pemula buat pemula nih. Biasanya emang kalau misalnya udah nganterin nih drop off gitu, misalnya ke anggaplah Hasan Sadikin ibaratnya. Kita menepi dulu kemana, terus itu misalnya dari 10 menit, 15 menit kan nyari orderan tuh. Nggak ada misalnya teh, itu lebih baik diam dulu di situ sampai setengah jam atau langsung nyari tempat yang lebih strategis, Mang. Katanya sih dari situ kan strategis, katanya enak, orderan melimpah gitu kan. Karasa kurang gitu ya. Karasa ya banyak. Dari akun dulu sama akun yang sekarang, misalkan akun yang baru gitu. Kalau misalkan Indri, misalkan kita mau ke SMA 3 Bandung. Kebanyakan teh diemnya teh di gang atau misalkan di gapurana gitu. Iya. Mamang ngerasa nggak kalau misalkan kita cicing di dia banyak yang order tapi yang kenanya teh yang datang ngejemputnya yang jauh. Oh, pernah sih ngalamin, Mang. Yang saya rasain, Indri, kalau misalkan mau patokannya misalkan ini kita mau di SMK 3 Bandung nih, kalau nggak taruh misalkan di Pasundan 3 Cimahi lah gitu. Kita taruhnya kita diemnya jangan di SMA Pasundannya, tapi belah jauhan lah 2 kilo atau 3 kilo di dekat SD-nya atau gimana atau di Cempaka gitu. Soalnya masuknya teh orderannya teh beda karena Indri mah setahu saya ngelihatnya tuh bukan dari jarak dekatnya tapi dari map. Contoh, iya benar, iya. Rumah saya misalkan ini di Cimahi di Citereup kan? Citereup ya. Cihanjuang jauh beureun, Mang. Ya jauh atuh. Kaciwaruga Polban jauh. Jauh. Tapi kalau misalkan lihat di map kan tinggal kitu lurus. Lurus, iya. Tapi nahabet masuk. Berarti radiasinya lebih kayaknya ketangkap itu ya.
kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Saya teh dipikir-pikir, mikir dong. Nah, bisa masuk gitu. Cobainlah gitu dengan cara saya selama diam di Pasundan, nah teu beunang we, beunang hiji dua gitu. Beunang mah beunang gitu. Tapi lama. Tapi pas saya sengaja gitu dalam perjalanan ada yang nyentring, kok masuk gitu. Terus saya cobain lagi di situ, kok masuk lagi di situ. Mungkin sama saya disimpulkan kalau Indri mendingan kalau misalkan kita mau dapat dari orderan itu, kita rada jauhan saeutik lah. Contoh kayak teman-teman kita gini, yang suka ngalong sekarang-sekarang di Pascal. Nggak ada kan yang diamnya di Pascal, tapi yang jauh kan kadang di Kebon Jatinya, kadang di Saritemnya. Nah, habet kena. Padahal kan kalau logikanya kita jauh. Berarti titiknya memang bagusnya di situ. Ya. Gitu. Tapi kan harusnya kalau misalkan kalau kata Indri jarak yang terdekat, kan banyak yang sebelum masuk kan banyak driver. Kenapa nggak kena yang itu? Oh iya sih, memang ya. Secara logisnya memang sih ke ini. Masuk akal gitu. Yang saya rasain lah selama. Jadi nggak boleh menghambur-hamburkan juga bensin, Mang ya. Kalau misalnya udah dapat orderan ini lebih baik cari tempat spot yang bagus, diam di situ. Baru daripada kita jalan terus emangnya. Ya. Terus nggak dapat lah gitu. Kalau misalkan kita diam, taruh aja patokan Mamang Bia 15 menit. Ada misalkan yang masuk, kita taruhnya kita katekean lah gitu. Kita ditolak gitu. Ditolak misalkan, kalau saya pribadi nunggu dulu sampai 5 kali. Ini kadang-kadang dikasih, kadang enggak. Nah, kalau misalkan udah 5 kali atau 7 kali kita masih di teke atau misalkan dalam waktu 7 kali itu 15 menit kita nggak dapat orderan, dengan kita maju dikit. Di lokasi itu, jangan terlalu jauh, misalkan maju dorong misalkan 10 langkah atau 20 langkah. Ya 200 meter lah. Ya 200 meteran lah gitu. Karena saku saya benang lah didinya. Jadi nggak bisa pas diem di situ nggak dapat beda. Oh jadi mah nyentring wae gitu kan. Kan kembali lagi ke CS. Karena mungkin CS juga kan nilainya oh ini mah jaraknya. Karena kan Indri mah kadang error oke orang cicing di dia misalkan jaraknya teh 5 menit kita diem di sini. Pernah saya nyontoin gini. Ada teman saya dulu orang ini Mang Oksa kenal yang pakai NMAX juga. Oh iya pernah lihat ya pernah ini ngobrol kan. Sama Mang Oksa. Saya nongkrong kan sama dia. Mang kagil, mamang didinya, saya di sini jarak ngetes teman suruh ngorder, waktunya beda jauh, saya deket gitu, cuma perbedaan pas masuknya nah lebih deket dia, padahal yang logikanya kita kahiji, kedua, otomatis kita dekatnya harus kita dong, bukan dia dong, kenapa dia? Logikanya gitu. Nah, matakan ya Indri mah pintar-pintar balik di pintar-pintar ke orang nah sih gitu. Kalau misalkan orderan banyak juga yang ngomong anyep oge gimana kita. Nah, kalau misalkan buat pemula oge tong ningali kanu pendapatannya yang gede. Oh, jadi tips yang pertama tuh jangan ngelihat dari penghasilan yang gede gitu kan. Karena beliau kan misalnya yang pendapatan yang gede itu dia nggak tahu kita dari awal kita diamnya gimana. Oke, jadi saya simpulkan buat driver pemula gitu dari ya ini mah dari si Amang Lutfi nih, Sehu juga nih. Sehunan. Jadi yang pertama kalau teman-teman udah drop off di satu titik itu ibaratnya dari menjemput dari A nganterin ke B. Nah, dari B itu maju dulu sekitar 200 meter emang ya? Ya 200 meter. Di situ langsunglah cari orderan sekitar 15 menit. Kalau 15 menit nggak ada, majulah sekitar 1 kilo atau jangan lebih dari itu lah ya, biar nggak hambur bensin. Terus yang keduanya saya simpulkan juga buat pemula, nggak boleh nguluk-nguluk Mang ya? Ya. Nggak boleh nguluk-nguluk orderan ya? Cocolan ambil semua. Kalau misalkan memang kita ngejar target kan. Ngejar target. Istilahnya kalau misalkan, ini mah kebanyakan yang saya dengar, ini mah nggak worth it. Nggak worth it karena kita nggak pernah nyoba. Coba kalau misalkan kita coba dulu, kita simpulkan dari akhir worth it apa enggak. Nah, itu ya teman-teman tuh jawabannya langsung tuh. Jadi itu yang kedua, yang ketiganya kalau dari segi penghasilan mah itu tergantung kitanya. Tergantung dari konsisten waktu dari konsisten kita sama manajemen kitanya gitu. Kalau misalkan kita ya kayak tadi aja misalkan ngaturnya saya mah keluarnya jam 6. Nah, kalau misalkan tips atau
apanya yang kerasa ku saya sendiri. In driver minimal kalau misal karasaku saya nge-onin jam 5 misalkan. Bangun misalkan habis sholat subuh. Jam 5 tuh kalau dapat orderan tuh jam 5:30 kalau nggak jam 6. Di sana teh sok hampan, Bang. Maksudnya orderan masuk terus. Karasa dulu mah ya, dulu mah karasa gitu. Terus dari segi orderannya juga akun teh minimal sehari teh kita harus on beat teh 8 jam. Oh, jadi sehari teh teman-teman harus 8 jam lah ya. Ya, kerasa dihitung saya mah soalnya pernah saya nyobaan dapat long tripan gitu. Dapat long tripan dari pagi karena kita nggak tahu mana manajemen, yang penting mah ngejar perjalanan lah gitu. Yang 20 misalkan dari jam 5:30 nih. Ada yang nganterin misalkan kayak saya nganterin di Cimahi, Ciuyah ke Husen. Kan itu kan memakan waktu. Makan waktu ya. Memakan waktu macet gitu kan. Terus kedua, biasanya kita dapat di atas 35 atau misalkan 40 dari anak-anak yang mau berangkat sekolah kan gitu kan. Sekarang cuma dapat 22, ya itu sebenarnya nggak worth it juga gitu kan. Akhirnya 22 buat apa sih gitu. Akhirnya sejam pagi-pagi kan lebar gitu kan istilahnya gitu. Jadi harus ngejar penumpang receh tapi manjang lah. Manjang ya, bener ya. Jadi jangan terlalu banyak nyortir yang pengen yang gede gitu ya. Kalau misalkan yang gede pun kalau misalkan kita dapat terus emang enak gitu kan. Pernah nyobain juga yang pagi misalkan dapat yang lanjutan yang tadi yang Husen 20. Memang lanjut lagi ke Bandung gitu. Dari jam 6 sampai jam 10 tuh jam 11 lah. Pokoknya lohor teh aku teh udah outbeat misalkan. Kerasaku saya besok nate berat mang Oh. Jadi orderan teh masuknya teh kalau misalkan kata aplikasi yang sebelah mas gagu. Iya. Jadi meskipun cocoknya transportasi telah diambil gitu. Terus banyak yang ngomong, aduh saya mah kalah sama bot dan mod. Sebenarnya mama ada benernya, ada enggaknya. Kumaha ada balik lagi ke CS aya nama gitu. Soalnya balik lagi ke CS yang saya alami gitu. Terus teman-teman kita yang pernah nongkrong gitu. Mang tadi saya nyari yang mod bu orang. Kan kita bisa simpulkan gitu bahwa bot dan mod tuh nggak berpengaruh lah ya. Berpengaruh gimana kitanya aja, meskipun ada mod misalkan kita nggak dapat ya kita cabut lah kemana gitu. Cuman kalau sebisa mungkin mah diam di ori aja ya. Diam di ori aja sebisa mungkin. Oke, itu untuk pemula tuh bisa dipelajarin ya buat kedepannya. Ya nggak boleh ngeluh bang ya. Nggak boleh ngeluh. Kalau misalnya seharinya dapat segini ya mungkin nggak apa-apa, namanya juga pemula. Jadi ada proses buat enaknya gitu ya. Jangan lihat misalkan kita di kampung, aduh saya mah cicingnya di kampung. Jangan lihat itu juga. Soalnya sekarang zaman canggih mang gitu. Kebanyakan malahan enak. Kalau kata saya enak dapat orderan di kampung. Titik jemput dan titik antarnya tuh deket-deket semua gitu. Saya pernah mengalami di mana ya kemarin teh di astagfirullah, Cihanjuang atas, Cisasawi. Oh, jauh tuh. Lumayan jauh, Mang. Tapi orderan memang 9.000, kadang ngasih 10.000 atau misalkan orderan 7.000 lah dulu makan. 7.000 dan nganter pun 10 orang tuh dalam waktu sejam udah dapat 70.000, Bang. Titik pengantaran cuma 10 menit, 8 menit. Ya taruh saya mau 10 menit 2 kilo, 2 kilo atau 3 kilo lah gitu kan. Iya. Worth it lah. Itu tuh di kampung loh. Kampung ya. Di kota nggak akan mungkin kita dapat segitu kan sejam. Terus kemungkinan juga kalau akun pemula lebih enak ya kalau misalnya di kampungan gitu ya. Di kampung. Iyalah, lebih enak ya. Soalnya kalau misalkan yang Priok kan pasti milihnya saya mah pengen nyortir yang long trip gitu kan. Udah kerasanya long trip daripada kebanyakan gitu. Enggak semuanya lah. Cuma sebagian lah. Iya, waktu itu juga saya kan ngasih di video sebelumnya kan gitu, Mang. Kalau misalnya buat pemula, ya diamnya di apa ya? Untuk terapi akunya di pesisian gitu kan, atau cari-cari yang gitu. Jangan sampai
banyak tongkrongan ojek online itu kan karena notifikasi agak tersendat kayak gitu Mang ya. Ya sekarang kan kalau motor mah bisa di mana aja, misalkan kita diam di masjid diam di komplek tapi di masjid gitu. Ya kita kesatu kan sambil ibadah sambil nyari juga gitu kan. Iya. Yakin banyak lah, yakin ada. Yang penting kan intinya mah in driver mah kan history. Kalau history udah enak mah kita juga bakal enak lah. Pokoknya mah patokannya tuh kalau buat pemula dari 1 sampai 10 memang gampang-gampang susah. Yang kerasa sama saya nih. Iya, benar-benar. Dari 10 ke 20 susah-susah pisan. Susah-susah pisan ya. Soalnya saya bilang susah-susah pisan. Dari 1 sampai 10 saya bisa taruh misalkan 1 hari setengah lah taruhnya gitu. Misalkan 1 hari 8, setengahnya 2 hari, hari berikutnya cuma 2, kesananya nggak gagu gitu kan. Yang ketiga harinya mungkin 3 orderan atau 4 orderan lah gitu. Terus udah perjalanan 20 ke 30 susah-susah gampang. Susah-susah gampang nih yang kerasa ke saya. Dari 30 ke 50 biasanya 30 35 teh kadang dapat kadang enggak lah. Yang penting kalau misalnya yang kerasa sama saya, akun saya sendiri lah gitu. 30 ke 50 teh nyobainnya tuh harus dapat kurir dulu baru dapat enak. Oh, itu tuh langsung hampang Mang ya. Hampang minimal 4 trip atau 3 trip teh enak lah gitu. Nggak terlalu nunggu lama gitu. Nah, kalau dari 50 mah terserah kalian. Maksudnya terserahnya tuh ya kita muter, nggak akan mungkin di satu tempat itu terus kan. Nyari lagi kemana atau nyari lagi kemana. Pokoknya perjalanan kalau pengen enak mah ya di atas 100-an lah. Kalau udah mulai enak ya. Udah mulai enak 100-an. Kalau misalkan ya 50 juga enak, cuma kita harus saling menjemput bola lah. Alasan anak bahasa kasarnya menjemput bola bukan dalam artian kalau misalkan di perjalanan yang udah tinggi lah gitu. Kan yang udah tinggi mah CS yang menjemput kita gitu, bukan kita yang menjemput dia kan. Kalau misalkan dari perjalanan 50 mah kita yang menjemput dia. Kita yang mencari dia, bukan dia yang mencari kita. Gitu ya perbedaan-perbedaannya. Yang kerasa ya mah yang kerasa gitu. Kalau ada yang samanya komen. Komen. Atau ada yang beda komen gitu. Memang yang saya rasain seperti itu. Perjalanan ya sebulan 150-an, sebulan setengah. Itu pun nggak fokus ya, maksudnya nggak fokus deh. Kadang 2 hari gak jalan, aku malas teh atau ada keperluan gitu, nggak full. Sebulan tuh nggak full lah, paling fullnya cuma 2 minggu setengah atau 3 minggu lah, 2 mingguan lah paling. Fullnya seminggunya ya ada liburan lah, kita kan libur sehari 2 hari, ada yang malasnya juga lah gitu. Nah, orangnya tanya ke Mamang, karena saya mah belum prio. Ya, saya belum prio. Belum prio, tapi penghasilan lebih dari prio. Nah, kan dulu mah perbedaannya harganya teh jauh pisan mah. Oh, dulu ya. Beda sama sekarang ya. Beda sama sekarang soalnya yang kerasa ku saya oke ayeuna. Yang biasanya kayak teman kita nih. Pendapatan misalkan dari jam 9 sampai maghrib teh biasa dapat 100 atau 150, sekarang mah kan cuma 65. Gitu, cuman perbedaannya dari prio dan non prio kumaha tamang? Saya ya ini mah. Menurut Mamang, cing. Oke, saya memang berbicara sejujurnya aja emang nggak apa ya, nggak banyak editan pokoknya real saya mah gitu ya. Pertama Mang dari segi mungkin rating ya. Pertama kalau misalnya kita rating masih jelek nih, kayak masih normal gitu kan, atau pertama deh rendah, normal, tinggi dan sangat tinggi. Kalau misalnya kita mau dipriokan, kalau misalnya udah prio nih, kita tuh langsung dapat si rating tuh sangat tinggi Mang. Itu perbedaan yang pertama. Jadi mau kita frekuensinya rendah gitu kan, mau kayak pengalaman amatir kayak gitu kan, terus normal, tinggi dan sangat tinggi itu tetap aja kalau udah prio tuh sangat tinggi Mang. Rating yang di atasnya itu langsung ada medalinya tuh kan, ada medali kan. Nah, itu yang perbedaan yang pertama Mang. Yang kedua kalau dari history jalanan kayak yang baru 500 ke bawah gitu kan, kayak 300 gitu kan, itu gampang buat masuk ke daftar lelangnya. Jadi gampang tuh buat memperbaiki perjalanan mungkin ya. Mungkin bisa jadi kayak gitu. Nah, dan
apa ya? Dan lebih enaknya tuh kalau misalnya kita nyocol, pasti kita langsung dapat ke daftar lelang gitu kan. Walaupun ke 5, ketiga itu udah masuk ke daftar lelang. Dan kembali lagi ke CS kan. Emang sih lebih penting, kalau menurut saya lebih penting apa ya? Yang penting mah kita daftar lelang aja masuk gitu kan, daripada dulu orderan. Daripada kita cocol, pasti si bacanya tuh transportasi sudah diambil gitu kan. Historinya gitu. Makanya kata saya tuh, perbedaannya kayak gini mungkin yang kedua kan gitu, yang perbedaan yang bedanya gitu. Dan yang ketiganya sih notifikasi memang lebih banyak juga, Mang. Ya, seperti itu teh notifikasi banyak teh dari satu tempat yang biasa kita habis nge-DO, apa kita diem di sebelum Mamang keluar nih dari rumah, perbedaannya kumaha? Nah, perbedaannya gini, Mang, notifikasinya. Ibarat kan saya alhamdulillah nih kemarin baru nyampe 1000 perjalanan gitu kan. Itu bukan riwayat, notifikasi yang masuk tuh dari yang jauh-jauh masuk, Mang. Kayak perbedaan sebelum Prio. Dari 1,2, 1,5 sampai 2 kilo aja masuk itu notifikasi. Jadi kita tinggal cocol-cocol aja gitu. Nah, sebelum apa ya? Itu kan sesudah 1000 gitu kan. Pas di bawah 1000 memang ada perbedaannya, emang kurang gitu notifikasinya, Mang. Dibandingkan sama yang belum Prio, Mang. Waktu itu saya belum Prio gitu nyobain. Ya memang kayak gitu sih, banyak ditekean, Mang. Terus kalau dari rating juga, kita 3 hari aja nggak kerja lah gitu kan. Itu turun, Mang, frekuensi kerja tuh. Dari yang asalnya hijau lah, kita langsung kuning, kalau nggak kuning atau merah gitu, Mang. Itu yang paling gimana ya, jadi frustasi gitu, Mang. Terus perbedaannya juga memang yang belum Prio ya. Notifikasi, Mang, notifikasinya tersendat, Mang, gitu. Karena apalagi kan ada mod, ada bot gitu kan, walaupun di grup-grup sebelah banyak yang bilang udah diberantas katanya si mod gitu kan, tapi mana tahu kan gitu. Mang, bot dan mod, perbedaan Prio dan non Prio melawan, kira kan melawan, melawan bot dan mod, karasana kumaha, Mang? Sekalian ya, sekalian. Benar. Ya mungkin menarik juga nih pertanyaan. Untuk melawan mod dan bot, dilawannya itu sama yang udah Prio, Mang. Sama histori yang udah gede. Kan menurut saya ini mah. Karena mungkin dia udah punya udah punya rancangan yang bagus gitu, Mang. Kalau bot kan gitu ya, kita udah bisa nyortir dengan secara otomatis gitu kan. Jadi kita ibaratnya nyortir, saya pernah lihat di akun temen, dia kalau nyortir orderan tuh kayak yang masuk tuh yang ongkosnya sekian, 10 ribuan atau 20 ribuan gitu kan. Terus jarak jemputnya yang 0, sekian. Itu, Mang, emang keunggulannya gitu. Terus kita juga emang auto bid kayak gitu katanya, Mang. Ya mungkin itu kelebihannya, tapi bisa dilawan dengan yang udah prioritas. Tapi lawan dalam prioritasnya perjalanannya minimal berapa? Yang kerasa? Yang kerasa paling 1000-an, Mang. Dari 800 udah kerasa kalau udah prioritas. Itu enak banget. Mau nambahin ya, Mang. Mau nambahin. Perlawanan bot. Yang sealamanku saya. Sebenarnya yang belum Prio ini, belum Prio, bot bisa kelawan di perjalanan 500-600, Mang. 300 pun kelawan, 200 pun kelawan. Karena kembali lagi ke CS. Iya, emang. Kembali lagi ke CS. Dan buat pemula juga, aya bot, antong kumaha milik we. Kumaha milik we, istilahnya kita cocol pun itu ada di resennya, ada kita tahu nih dia tuh pakai bot, kumaha milik we. Itu nggak selamanya bot dapat terus, enggak gitu. Apalagi kan perbedaannya Prio dan non Prio itu sebenarnya mah nggak ada bedanya sebenarnya menurut saya. Cuman karena dari segi orderannya doang yang masuk, karena pendapatan dan hasilnya mah udah kumaha orang deui kan. Memang gitu. Karena InDriver kan bebas ya. Bebas gitu, ya. Kan. Makanya waktu dulu kan InDriver kebebasan ada di tangan Anda. Nah, itu kan ya. Cuman ya bisa banyak yang ngeluh juga kan, Mang, kan yang ngeluh loba kieu loba. Sebenarnya mah enggak juga sih, mau Prio dan non Prio sebenarnya sama aja, cuma kelebihannya kayak tadi saya bicarain ya. Orderannya kata Mang Iki banyak yang masuk. Memang iya gitu. Soalnya saya pernah nih nyobain karena penasaran emang. Akun teman perjalanan 38
baru 38. Riwayatnya 38. Riwayatnya perjalanan baru 38. Saya nyobain, kekotain, ngegabung sama anak-anak gitu. Diaduin dengan akun saya dipakai sama teman. Memang orderan yang masuk tuh lebih banyak ke saya. Memang iya, saya akuin itu. Cuman saya cocoknya kembali lagi ke CS dong. Iya. Saya ditekean terus sampai saya nggak dapat satu pun, Mas. Keluar tuh dari jam 6 maghrib sampai pulang jam 5 subuh nggak dapat satu pun. Ngeri, itu ngabisin bensin doang ya. Asli, Bang. Saya pernah nyoba. Karena itu mah penasaran teh ya kan. Penasaran terus nemenin temen juga karena pengen ngadu akun nih, akun saya enak apa enggak gitu. Karena saya lagi malas gitu. Ya, pokoknya intinya Mama ya semangat lah gitu ya. Intinya mah semangat dan jangan ngelihat itu mah perih. Ilangin lah sisi apa maksudnya teh? Sirik teh gini. Sisi benar. sirik teh kembali dari orang mah niatna gawe, orang niatna gawe mah kitanya niat, kitanya nggak pilih-pilih, kitanya nggak nyortir, da akun mah kita yang ngerasain, misalkan oh ada nih akun saya mah minimal orderan pertama harus yang 9.000 kali itu dapat top tip. Ada seperti itu kayak akun saya yang dulu misalkan yang dulu tuh kalau nggak salah harus minimal 3 kali dulu dapat yang 7.000-an. Nah akun yang kedua saya akun yang saya banget gitu itu kan akun yang adik ya. Akun yang saya minimal nih Mang, saya pernah keluar jam 6 baru dapat padahal spot saya di situ-situ terus kan nggak pernah beda-beda. Minimal kurir, udah dapat kurir kesananya dapat terus orderan. Kalau zaman sekarang mah beda. Beda ya sekarang mah kan yang tahu akunnya kan diri kita sendiri juga ya itu mah. Kalau misalkan akunnya kita yang ngerasanya, oh akun saya mah misalkan minimal dapat 12.000 kali itu rada hampang. Terus aja perharinya kayak gitu nyortir kalau nggak ada ya kita cocok gitu. Dan jangan terlalu banyak nyortir lah istilahnya. Soalnya Indri mah kan dikejar waktu. Oh iya benar. Kejar waktu soalnya kan beda dengan akun aplikasi yang sebelah. Kalau aplikasi sebelah mah 24 jam kan karena kelebihan aplikasi sebelah ada asuransi. Kalau Indriver kan kekurangannya belum ada asuransi ya. Cuman dapat pajak PPN doang ya. Iya, pajak kan kita kalau misalkan mau ngeluh pun ada kayak gimana, kantornya kita nggak tahu di mana. Iya Itu benar doang sih kelemahannya. Kelemahan Indriver mah. Jadi intinya kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya bagi pemula mah ya semangat aja lah kayak Mamang Lutfi barusan. Gak usah muluk-muluk pokoknya. Kalau misalnya sehari dapat satu Mang ya. Ya udah nggak apa-apa gitu. Itu jalanin permulaan lah ya, permulaan buat perjalanan kedepannya lebih ini lagi gitu ya. Intinya mah buat pemula mah kayak sistem ompang. Apa tuh Mang? Kalau misalkan di satu titik kalau kita diam nih di satu titik, oh saya mah menang orderannya di dia, udah aja fokus aja di situ. Besoknya fokus lagi di situ, besoknya fokus lagi di situ. Jadi startnya lah gitu. Jadi riwayatnya di situ, udah aja diam di situ, yakin gitu. Karena saya sendiri gitu akun dipakai teman, Mang, nah karena saya kan diamnya di atas wae kan di Cianjuang wae. Mang akun di Cianjuang masa rampang saya dibawa ke dia saheras. Oh mungkin kata Mang Iki barusan karena histori teh kan kita makan karena nggak tahu kayak kan yang penting mah ada orderan ambil gitu. Jadi ya istilahnya ya sistem ompang jadi fokus di situ jangan pindah lagi jangan udah aja fokus aja di situ dulu. Gitu. Tapi kalau misalnya udah di atas 500 mah udah bebas ya. Gitu. Mau kemana-mana juga yang penting nanti ngumpulin histori lah ngumpulin gitu histori ya. Gitu. Nanti juga kan berjalannya waktu juga kita bisa kayak gitu. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi semangat ya, jangan patah semangat. Pokoknya kalau rezekimu udah ada yang ngatur. Betul. Nah, kan ya ambillah sisi baiknya dan buang di sisi jeleknya ya teman-teman. Dan mudah-mudahan bisa memberi wawasan juga buat teman-teman tentang Indriver ya. Ini kan ini juga udah ngobrol-ngobrol sama SEO-nya. Udah nggak motor, mobil, wah dia pendapatannya sehari berapa Mang? Sehari Mang? Mobil. Nggak tentu juga sih gimana kitanya juga kan. Balik lagi ke marketannya juga. Kalau mobil mah karena saya fokus sekarang di mobil, pendapatan sehari
full time atau kumaha nih? Nah, oke, kalau gitu kita lanjut di part kedua nih tentang akun mobilnya ya. Oke. Oke, teman-teman, jadi kayak gitu ya untuk ini akun motornya ya. Jadi kita lanjut lagi di next video tentang akun mobilnya Mamang Lutfi lah, itu sehu kita nih. Oke, kalau gitu teman-teman, kita lanjut lagi di video selanjutnya. Oke.